Bismillahirrahmanirrahim. Ini menerangkan tentang sebagian daripada maksiat-maksiat perut. Faslun fi ba'dil ma'asil batni. Famin ma'asil batni aklur riba. Itu termasuk daripada maksiat perut, yaitu memakan harta riba. Riba itu kalau di bab fikih itu ada 4 bermacam-macam, ada riba korot, ada riba akhir. Nah, di sini makan barang riba atau barang yang emang di situ diharamkan untuk dimakan. Bahwa minal kabairi bil ijma'i, yang mana riba itu merupakan suatu hal yang termasuk dosa-dosa besar. Itu menurut sepakat ulama. Menurut sepakat ulama itu dosa besar. Terus wal muksu jabayatu au ma ya'khudhuha ayunu sultani udulman indal bai'i wasirai. Dan juga memakan pajak ya, dengan paksaan, yaitu atau suatu perkara yang diambil dari prajuritnya sultan secara dolim, yaitu ketika jual beli maupun ketika jual beli. Terus kemudian wal gosbu, termasuk daripada maksiat perut, yaitu memakan barang yang emang itu barang yang gosopan. Bahwa malun mutakawwamun muhtaramun akhdun bila idni malikihi bila khofiyatin. Gosop yaitu suatu harta yang ditanggung, yang diharamkan untuk diambil tanpa seizin pemiliknya, yaitu ngambilnya tanpa samar, jadi terang-terangan. Dalam artian gosop itu ketika ada makanan terus itu milik orang lain, terus kemudian kita makan. Itu termasuk daripada maksiat perut ya. Kalau ada makanan terus nggak tahu ini milik siapa, ya jelas itu milik orang tapi langsung aja dimakan, termasuk daripada maksiat perut. Terus wasir kotu, itu makan barang curian. Ketika ada orang mencuri, jelas-jelas itu makanan dari hasil mencuri, terus kita ikut makan. Nah, itu termasuk hukumnya maksiat perut. Bahwa akhdun malil ghairi ala wajil khafiyati, yaitu mengambil syirkah itu apa? Itu mengambil barang orang lain dengan jalan samar, dengan cara samar. Wa kullu ma'khudin bi muamalatin haramha syar'u, dan juga suatu perkara yang diambil dengan muamalah, dengan jalan yang diharamkan oleh syariat, seperti itu. Terus dzakarul Habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullah ta'ala fi kitab Nasaih Diniyah. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tastari rahimahullah, ucapannya adalah man akalal harama go asot jawarihu sa'am aba alima am lam ya'lam. Jadi beliau dawuhnya, barang siapa yang memakan barang haram, maka anggota tubuhnya itu akan bermaksiat, entah itu sengaja ataupun tidak. Ya kan, saya ulangi lagi menurutnya, barang siapa dia itu memakan barang yang haram, maka anggota tubuhnya itu akan bermaksiat, entah dia sengaja ataupun tidak, entah ia kehendaki ataupun tidak. Alima am lam ya'lam, entah dia ketahui ataupun tidak. Pokok intinya makan barang haram, maka anggota tubuhnya itu akan bermaksiat. Man akalal halal atau ajawarihu sa'am aba, barang siapa sing makanannya itu kok barang yang halal, maka anggota tubuhnya itu akan melakukan ketaatan, entah disengaja ataupun tidak, entah ia itu mau ataupun tidak, ia itu akan melakukan suatu perkara yang itu ternilai taat. Alima am lam ya'lam, entah itu dia mengetahui atau tidak, ketika kok makanannya halal, maka barangnya maka dia itu akan, anggota tubuhnya akan melakukan suatu ketaatan. Wa wafaqalil khairat, dan juga ia itu akan mudah melakukan suatu kebaikan-kebaikan.
Artian yaitu melakukan sholat mudah, melakukan sedekah mudah, melakukan pergi untuk jamaah mudah. Kenapa kita biasanya ada orang yang emang makanannya itu kok haram, biasanya ketika melakukan taat itu merasa berat, nanti aja lah, seperti itu. Karena apa? Makanannya pun itu berpengaruh, menjadi asar, menjadi pengaruh bahwa makan tersebut apakah halal atau haram. Kalau dia itu malas sholat, kok malas sholat, kok berat, merasa berat, inilah perlu diintrospeksi bahwa dia itu apakah melakukan suatu hal atau memakan suatu perkara yang haram atau tidak. Nah, ketika kita itu melakukan kebaikan atau melakukan suatu perkara yang ternilai taat, kok itu merasa diri kita itu kok berat, maka introspeksi dulu, introspeksi bahwa kita itu makan apa, makan apa. Dalam artian makan apa itu bukan makan nasi atau bukan, akan tapi makan apa itu makan yang emang di situ jalannya dari mana, apakah ini halal atau haram, seperti itu ya. Makan halal itu apakah dengan curian? Enggak melulu curian. Ya curian benar jelas haram. Tapi cuma makan yang di situ haram itu ternilai entah nanti dari gosopan ataupun dari yang lain, seperti itu. Atau dari suatu yang emang dari harta curian atau yang lainnya. Itu ditinjau dari segi tanawulnya atau dari memperolehnya. Ada haram yang ditinjau dari zatiyahnya atau makanannya itu sendiri. Contoh makan perkara yang najis itu haram. Memakan perkara yang menjijikkan itu haram kalau di konteks syarah daripada Shalom Taufik. Terus kemudian itu zatiyahnya. Terus kemudian di sini itu yang ternilai makanan itu bisa menjadi haram itu secara tanawulnya atau secara dia itu memperoleh dari jalan seperti apa itu. Terus kemudian wayuqalu inna fi Taurah man lam yubali min aina mat'amuhu lam yubalillahu min ai abwabin nari adkhalahu. Naudzubillah. Jadi di kitab Nasihatiyah dikatakan bahwa di kitab Taurat itu sebutkan barang siapa yang dia tidak memperdulikan makanannya itu dari mana, maka kelak Allah juga tidak memperdulikan dia itu dimasukkan neraka itu dari pintu yang mana. Naudzubillah ya. Jadi maksudnya gimana? Gini, ada orang yang dia itu makan sesuatu, lah tidak dilihat dulu, tidak ditinjau dulu ini apa makanan ini apakah benar-benar halal ataukah tidak, seperti itu. Kalau emang benar-benar halal dimakanlah. Kalau emang itu benar-benar kok sesuatu perkara yang haram, lah itu harus dijauhi. Karena apa? Karena di kitab Taurat pun disebutkan, di Nasihatiyah itu menyebutkan bahwa di kitab Taurat barang siapa yang dia tidak memperdulikan makanannya itu dari mana, ya kan, entah itu halal atau haram atau subhat, enggak pedulilah, pokok intinya dimakan aja, seperti itu, maka kelak lam yubalillahu min ai abwabin nari adkhalahu, maka Allah juga kelak tidak memperdulikan dia apakah dia itu dimasukkan di pintu neraka yang mana, sekehendak Allah yang Allah mau, seperti itu. Naudzubillah nggih. Naudzubillah. Mungkin dari sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.